Pemirsa, ini Romo sedang menuju ke kediamannya Mary ini. Kayak begini ini nih, kemacetannya di kota Surabaya. Ini menuju ke kediamannya Mary, rumahnya Mary Isa. Kita mau ada satu kegiatan syuting lagi di Jatim News. Jatim News itu adalah media sosial ya, media sosial yang ingin mendukung konten Mary Isa. Kita saksikan ya perjalanannya. Nih kampungnya ini, kampungnya Mary. Jadi pemirsa nanti seluruh netizen keluarga besar bisa tahu kediamannya Mary. Ini jalannya sempit menuju ke rumahnya Mary. Ayo kita jalan-jalan terus. Ini masuk jalan Ki Joyo Astro RT 21 Bukit Dongdori Taman. Di kampungnya Mary. Kampungnya Mary. Mary tinggal di kampung ini. Pemirsa, ini Mary tidak tahu loh kalau saya promonya buat kamera ini. Spontanitas ini saudara, spontanitas. Kita prank atau ya prank ya. Kita lihat ya. Oke, kamera ready ya. Ini kediamannya Mary bisa. Wah, keren dong. Semangatnya untuk motivasi kehidupan seluruh dunia ya Mary ya. Ya, oke. Halo Tante. Mary, ini bikin kue apa ini Mary? Roti kukus. Dapatnya begini ya, wah keren. Ini produksinya Mary pemirsa, sama tandanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Main Aferis di Jatim News Surabaya di channel Ampibi Asal Mau Pasti Bisa. Kali ini saya akan ditemani narasumber, seorang YouTuber yang lagi viral walaupun beliau baru 2 bulan. Wow. Ya kan? Baru 2 bulan menjadi YouTuber.
Tapi followernya dari luar negeri itu sudah oke banget. Makanya saya mau ajak bincang-bincang bagaimana caranya supaya kita juga bisa viral atau terkenal juga seperti beliau. Ini kita perkenalan Mbak Merisa ditemani sama Romo Suryantara. Apa kabar Mbak Mary? Romo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya senang sekali hari ini ya. Kalau kemarin-kemarin cuma lihat di YouTube, waduh, saya beneran. Ya pertama itu nangis, nggak sengaja netes itu air mata. Ya Tuhan, begitu. Bener-bener, ini bener sama judul kita konten kali ini ya. Kita adalah motivasi kehidupan. Supaya kita undang Mbak Mary ke sini, rekan-rekan yang di luar sana setelah menyaksikan acara ini bisa lebih termotivasi, ya kan? Bisa lebih maju lagi, bisa lebih bersemangat. Karena di luar sana banyak kawan-kawan yang lagi stres berat, kata Mas Oki tadi saya dengar ya kan, juga lagi pada bingung, aku mau apa, mau kemana. Mungkin dengan tayangan kita kali ini di video di channel yang ke-8 ini ya Mbak ya. Iya. Yang ke-8 mungkin nanti kita berharap kawan-kawan bisa dapat terinspirasi dari acara kita ya Mbak Mary ya. Iya. Ini saya sebelumnya mau tanya-tanya nih sama Mbak Mary ya kan. Iya. Ini asli mana Mbak Mary biar kakak tahu. Saya asli Surabaya. Asli Surabaya mana Mbak? Kelahiran saya Raja Tua Pasar Kembang. Oh, kita Kembang sini berarti dekat ya Bang Wonorejo ya. Oh, asli Wonorejo. Asli sana. Makanya kan kok pinter bikin kue. Sana kan tempatnya kue, Bang. Iya. Kalau ngambil kue di sana semua. Iya. Iya, makanya semua kalau ada apa ngambil kuenya di Wonorejo, Bang. Iya, di Pasar Kembang. Gerobokan Pasar. Oh, Namanya Gerobokan Pasar. Oh, Gerobokan Pasar. Yang di atas Pasar Kembang itu kan kalau pagi jam 2 sampai jam 10. Itu semua dagangan kue di atas Gitu. bagiannya. Ya alhamdulillah ada yang beli, pelanggan-pelanggan jauh-jauh mau Mojokerto kemana. Mantap ya, ya. Ini kalau boleh tahu mulai belajar kue dari usia berapa Mbak Mary? Aku mulai umur lulus SMA. Lulus SMA itu sudah mandiri bikin kue sendiri, dijual sendiri ya di pasar? Iya. Atau sambil kita keliling itu sebelum punya lapak di pasar Mbak? Aku dulu jualan plastik. Buat sebut plastik kayak ciko, kayak anu dulu. Kayak itu. Iya, tawar-tawari ke bakso-bakso, kalau mau enggak gitu. Oh gitu. Pokoknya kita asal jangan malu. Iya. Kita cari duit halal. Nggak boleh ngesulo, nggak boleh apapun. Kita harus berdoa, ya Allah, kapan ya aku sukses gitu. Ya. Pasti kita dikabulkan oleh Gusti Allah. Ya, amin. Amin, Umi. Amin. Ini dari SMA berarti tahun berapa ya Mbak Mary? Aku tahun 98. 98 lulus SMA itu jualan ya. Ini sudah berapa tahun berarti sekarang sudah 2022 berapa tahun ini ya? ya? 10 tahunan lebih ya Bang ya? Iya. Wah ini sudah jadi pengusaha sukses ini berarti ya. Amin. Ini setelah jadi ini apa katakanlah penjual kue ya Mbak, dari mulai keliling sampai punya lapak di pasar gitu kan? Sebelumnya itu aku ya keliling juga, jualan meciko, nawari mangkok-mangkok, bakso-bakso. Iya. Asalkan kita itu nggak nyolong, Iya. kita tuh halal. Ngapain malu? Gak usah malu. Ngapain kita stres? Gak usah stres. Iya. Bagus itu ya. Ini terus kenapa kok sampai punya keinginan jadi YouTuber itu? Ya, Awalnya alhamdulillahnya bagaimana? kan aku kan diajak Ati Setian. Kan aku kan jualan di sana. Aku kan ketemu Ati Setian, suruh mengarahkan orang itu apa kayak orang gelandangan dulu Romo, orang gelandangan, orang itu supaya dia itu bangkit. Siapa yang diusahakan sama adik supaya dia itu bekerja. Tuh. Sama Pak. Dia nggak males, nggak jadi rampok, nggak jadi maling, nggak jadi anak jalanan, gitu loh maksudnya. Nggak ada dicopet, pokoknya nggak jadi Iya, masyarakat lah intinya. gitu. Terus Setelah itu aku ketemu Romo Suryantara ini, kenalan sama abang.
Gusno. Oh, ketemunya dari Bang Kusno nih Gusno tadi. yang di petilasan ayam bulu. Oh gitu. Dia kan lihat YouTube-nya sama Adi Setian. Aktingnya kok bagus, kok menghibur anak yatim, anak anu gitu. Gitu. Terus diajak kenalan sama Romo ternyata. Iya, ya kan bener kan Romo. Ketemu sama Romo kapan Mbak Mary? Berapa tahun? Ya, kita berjalan sekitar 2 bulan ini. 2 bulan Ya. ini. Bulan ya, di awal sama-sama bikin YouTuber sama-sama Romo ya. Iya. Baru 2 bulan. Lama juga tapi, waduh beneran. Saya lihat-lihat YouTube-nya tuh, ini nggak sengaja. Mata itu netes sendiri loh bener ya Tuhan. Begitu itu. Saya sedihnya bukan lihat Mbak Mary-nya sedih nggak. Sedih itu lihat kawan-kawan saya yang di luar sana, yang semua serba kecukupan, tapi masih bingung, masih pusing, ya kan? Kan saya heran gitu. Sedangkan yang kita di sini serba terbatas, ya kan? Iya. Itu kita usahanya itu istimewa setengah mati gitu kan. Jadinya saya nangisnya itu di situ. Kalau bahasa Cinanya itu wow pucetau. Iya. Masih empati gitu. Kenapa tidak dimanfaatkan? Aku nggak tahu ya. Mau puji tahu itu bener. Aku ketemu Adi Setian itu nggak sengaja. Kan aku kan jual di jalanan. Ya. Kan maksudnya aku kan nyuruh pedagang-pedagang itu jangan malu. Kalau jualan di anu jangan malu. Ngapain kalau kita berusaha kepingin kaya, kerja keras dulu, mulai dari nol. Kalau kepingin maju, mulai dari nol, kita jalan pelan-pelan. Insya Allah ada rezeki buka stand. Iya. Gitu. Kan semuanya kan gitu. Harus modal dari awal dulu sama kayak naik tangga ya, dari bawah baru sampai atas. Iya, kan mulai dari nol. Iya, semua juga dari nol ya Iya. kan. Nah ini tadi kan sebelum jadi YouTuber sampai sekarang banyak followernya di luar negeri ya Mbak Mary. Iya. Itu awal mulanya pertama kali bikin YouTube gimana? Ayo kita bingung, malu atau takut. Aku ketemu sama Adi itu lucu. Adi Setia kan yang anu itu, aduh bang, aku nggak mau di anu itu, nggak apa-apa. Itu cuma contohin anak-anak gelandangan, terus orang-orang kayak babong, kayak apa, itu supaya kerja, jangan minta-minta, Iya. gitu loh. Itu bagus. Iya. Harus ketemu sama Romo. Iya. Gitu. Bagaimana Romo ini pertama kali ketemu sama Mbak Mary-nya mungkin bisa lebih. Betul. Jadi semua akan ada sebuah proses karena ada kata istilah kita ini kan mempelajari sebuah keilmuan kan pasti seseorang itu ada dituntut atau berkewajiban secara setara dan statis bagus itu supaya berhasil. Nah, kata supaya itu kan maknanya di dalamnya adalah susah payah. Susah payah dulu. Siapa yang mau melakukan dengan karunia intisari hidup itu supaya tahu maksudnya susah payah, maka suatu hari dengan keikhlasan penuh yang akan memunculkan sebuah keseimbangan dari sebuah alam semesta ini kan, maka spiritual adalah ikatan ruh yang berhubungan dengan intelektual diri yang bisa menyikapi semua dengan ketenangan hati. Nah, saya ketemu Mary Isa ini ketika saya sedang beraktivitas membuat satu kegiatan di sebuah petilasan atau prasasti. Dia yang buruk tadi. Yang buruk tadi ketemu seseorang atau sesepuh ya, yang dia dengan kesendiriannya duduk, akhirnya kita tukar WA. Tiba-tiba ada satu proses perkenalannya Mary ini sama Gusno ini. Mungkin di situ ada pembicaraan, Gus, saya pengen jadi YouTuber terkenal. Nah, tak kenalkan Romonya, karena saya juga salah satu mantan X dari produser kan. Pernah di MATV, pernah di JT, pernah di macam-macam itu kan. Jadi memahami tentang IT program. Nah, melemahnya di dalam pemikiran jiwa-jiwa saat ini, gemerlapnya orang-orang buat YouTuber konten, tapi ruhnya yang tidak bisa didapatkan karena sebuah pengalaman itu sangat mempengaruhi hasil langgeng dan jangka pendek, jangka panjangnya. Maka kita harus mewujudkan sesuatu itu bentuknya harus sesuai dengan proyek yang kita jalankan. Nah, termasuk Jatim News ini kan, Jatim News ini kan, ya visi-visinya ada. Maka ayo terus bersinergi, bergabung dengan
sebuah kata supaya, susah payah berproses diri dengan sebuah pertemuan saya dengan Gusno, pertemuan Mary sama Gusno, akhirnya ditukar WA. Akhirnya beliau langsung berani chat WA saya. Padahal saya sendiri kata Romo itu harus makna kan. Romo artinya ayah. Kalau sudah dipanggil Romo harus benar-benar menaungi sebenarnya. Karena Roh Kakutomo. Jadi Romo ini adalah kalau Jawanya itu ayah. Sang ayah ini harus memiliki makom yang baik gitu. Tata bicaranya, perilakunya harus dijelaskan karena nama-nama tersebut itu mempengaruhi kehidupan orang tersebut supaya tidak menjadi kesombongan, riak diri. Akhirnya bumerang bagi tokoh-tokoh besar. Karena di situ tertulis bahwa tokoh-tokoh ini kalau bisa memanfaatkan ilmunya, memberikan sosialisasi kebudayaannya dengan sesuai, maka selamat. Dan banyak juga orang yang berilmu tapi mengeterapkan kepada sosial budaya yang tidak pas. Jadi membenci seseorang, harus emosi, kenapa kan gitu ya. Akhirnya dengan ketulusan-ketulusan itu, alhamdulillah, puji syukur ya, ketemunya saya sama Mary. Lah, setelah ketemu Mary, Bang Rama atau Romo ini melihat sebuah konten kan, karena Mary kejujurannya bahwa dalam kegiatan YouTube-nya membuat kontennya kan, kameranya kan asal ya Mary ya, goyang-goyang, terus ada audionya harus bagaimana. Karena saya sendiri, Romo sendiri punya satu pengalaman, maka kita tata. Ternyata di dunia sekarang orang di luar sana sudah melampaui batas cara berpikirnya. Bagi kaum saudara-saudaraku di Indonesia ini memang cara pemikirannya berbeda, makanya berbeda, perilakunya berbeda, maka spiritualnya juga berbeda, beda karakter. Di sana di YouTube itu saudara, itu biasanya sebelum masuk YouTube perlu kajian dulu, mulai lightingnya, mulai audionya itu ditata. Maka kita lihat YouTuber yang ada di video-video konten yang di luar negeri sana yang ditampilkan itu sangat profesional. Padahal membuat konten ini bebas, tinggal klik kamera langsung masuk YouTube. Dan disinilah ada nilai karismatik. Maka kita harus berhati-hati menyikapi sebuah konsep YouTube. Bisa mencelakai orang, bisa menghakimi secara rasa, bisa berperang, bisa membunuh, bisa menjadi perdebatan. Karena kita membuat konten itu asal, tidak dikaji dengan sedemikian rupa gitu Mbak Mei. Pokok bikin ya. Maka di sini bisa disebut berhati-hatilah dalam sebuah media frame HP ini bisa membuat bumerang bagi kita sendiri. Maka di situ kita perlu pelatihan diri spiritualnya harus bagus. Nah, ketika kita ketemu Mary Isa, munculnya judul konten Mary Isa, ternyata orang luar negeri sana menangkap sinyalnya. Tidak butuh sebuah kesombongan material yang kita tunjukkan sampai sejauh mana kita langgeng dalam kehidupan ini, karena di ujung perjalanan itu akan mendapatkan kezeroan, 0.0 itu kan. Nah, maka di luar negeri sana itu dibutuhkan realnya. Nah, Mary adalah sosok yang nyata, sebagaimana kehidupan yang real, kehidupannya seperti ini, dengan kepolosannya, dengan kejujurannya Mary ini, maka ada energi positif yang ditangkap. Video tadi bisa menarik perhatian. Alhamdulillah. Itu yang bikin YouTuber Mary ini banyak followernya di luar negeri ya. Karena intinya mereka itu juga ini terkagum-kagum kan dengan yang sosok yang seperti ini tuh bisa membangkitkan motivasi bagi yang lain seperti itu. Begitu baik. Dan kami juga ada tujuan-tujuan yang Maria nanti. Iya, betul. Tujuan-tujuan yang akan kami sampaikan nanti ketika setelah kemanfaatan di dalam YouTube ini, yang kita mengucapkan terima kasih untuk yang telah membuat YouTuber ya. Di konten yang ketujuh itu ya. Iya. Kita juga mengucapkan terima kasih sejarahnya YouTuber bisa membuat sosialisasi budaya apa yang kita mau ya. Apa yang kita mau, dan juga ada yang mencari wobu cetau itu ya. Apa yang kita lakukan? Aku tidak tahu sebenarnya perjalanan ini kan. Itu bisa mendapatkan makna kehidupan dari karya YouTube yang ada saat ini. Terima kasih ya pembuat YouTuber ya. Ada 3 orang dalam konten ketujuh itu sudah saya sampaikan nama-namanya ya. Ini mantap, mungkin dari perjalanan bikin YouTuber yang sesi awal
awal dari ke-1 sampai sekarang yang mau ke yang ke-8 ya. Jadi yang ke-8. Ya. Ini mudah-mudahan nah, dari sini bener apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Akhirnya juga semakin sukses, semakin bisa untuk berbagi ya, lebih yang lain berlebih-lebih lagi ya Romo ya. Betul. Itu yang saya harapkan juga. Konten kami apa ya, Mary? Isa, motivasi kehidupan. Motivasi kehidupan. Ini Romo, kalau motivasi kehidupan kita itu kalau bekerja mulai dari nol itu jangan malu. Umpamanya dagang 100.000, ya kita olah 100.000 itu. Bagaimana caranya bisa meningkat 1 miliar? Nah itu mantep. Luar biasa. Kita olah Yang pemikiran, keilmuan. Ngapain malu? Walaupun mereka bekerja tukang beca, bekerja pemulung, jangan malu. Kita kan halal. Sebentar Mbak Mary, tolong diulangi lagi yang 100 jadi 1 miliar itu nanti saya minta resepnya ya, biar kawan-kawan berbagi semua. Aku sampai melongo loh, soalnya nggak jadi 1 juta, biasanya kan tetap 100 jadi 1 kan juta. pasti kita Jadi 1 miliar gitu. kita kan bulat. Umpamanya modal 100, sisihkan buat dimodalkan lagi, diputar lagi, kan banyak nanti. Ya, namun kalau dari Romonya kan gini, sebenarnya motivasinya begini, karena saya juga kan mengenal sebuah keilmuan sistem ya tata caranya. 100 jadi 1 miliar itu bisa dengan cepat. Karena zaman sekarang kan media sosial nih. Dapat Harus menjadi sosok bintang ya melalui YouTube, bikin konten yang indah. Karena keuangan para tokoh-tokoh besar artis yang besar-besar yang kaya raya itu satu, jadilah engkau bintang sesungguhnya, berkarismatik atau inner beauty, mempunyai konsep talenta dan bagus, maka para sponsorship suka dengan konsep tadi, maka bisa membanjiri apa yang kita mau. amin. Berarti ada tatanan, jadilah bintang, ada satu konsep yang disampaikan dengan seukuran dan setara dan intelektual, ada education dan sebagainya. Maka di situ ada dicintai para sponsor. Nah, sponsor itulah mempercepat dari 100 menuju 1 miliar. Bagaimana caranya? Ya harus diskusi sama Jatim News. Ini saya ini hari ini saya benar-benar istimewa loh. Saya kaget. Biasanya kawan-kawan tuh yang paling banyak dengar 100 jadi 1 juta itu rata-rata. Tapi kali ini jadi 1 miliar loh kawan-kawan. Coba datang ke Jatim News dan nanti resepnya saya kasih. Bisa, sepertinya itu harus ada sistem ya, karena semua kan didesain dulu. Ini para pengusaha yang mau jadi pengusaha pada dengerin ini, Romo, pada nitip sih aku lihat itu bener kan Mbak Mary? Iya bener kan? Karena gini Mbak Mary ya sama Mbak Mary ya. Iya. Kita tidak lepas dari nilai sejarah. Dulu ada kerajaan besar dan Kauripan, yang dipimpin oleh Sri Haji Joyoboyo. Dia menulis Jongko Joyoboyonya, jika engkau berhasil dalam hidup, ambillah sebuah tujuan. Maka ada angka 7. Nah, 7 itu kan kalau Jawanya pitulungan. Nah, kalau digabungkan pitulungan Gusti kan mau pintu mati kan gitu. Nah, 7 kalau dicetokkan, dijelaskan, berarti kan ada tujuan. Nah, tujuan kan ada 7 nih. Setiap pergerakan itu ada aturan. Aturan tidak lepas dengan desain konsep, aturan, kebutuhan, sarana, waktu berdoa, pergerakan. Nah, jadi setelah ada konsep, ada tujuan jelas, harus bergerak. Semua yang bergerak pasti ada satu pertumbuhan, perubahan, dan berkatnya tadi mendapatkan tujuan jelas. Nah, pitulungan tadi, angka 7 digabung dengan angka 3 itu kemuliaan, kejayaan melalui dengan aturan kehidupan, toto bicara, toto busana, toto perilaku. Jadi 73 kalau digabung jadi angka 10. Gambarnya itu 1 ada tanah, 2 ada bintang, 3 ada semut. Jadi kalau Anda menjadi bintang di sebuah tempat tanah ada bintang, maka para semut datang. Artinya ada tempat, ada konsep, ada masyarakat, baru dibicarakan. Karena Tuhan mengirimkan orang-orang untuk berkumpul, untuk memberikan berkat. Nah, jadi angka 73 itu adalah seperti itu konsepnya.
Wah, ini pembicaraan kita hari ini istimewa banget ya. Jadi kawan-kawan yang belum tahu, wah dari sini, Iya. ternyata seperti itu kan. Jadi mobil satu bisa berlipat lagi, asal ada 3 loh ya, perilakunya baik, tata konsepnya baik, gitu kan, aturannya kan. Rumah 3 jadi bisa 9, tapi tujuannya nanti kalau sudah dapat harus dibagi 2. Ada kejayaan keluarga, juga ada kejayaan sosial, membantu Orang miskin, ini kan keseimbangan. Tanpa ada keseimbangan, yatim piatu. ya nggak bisa ya, harus ada keseimbangan. Kalau nyumbang jangan menghina. Derajat kita berbeda, Mbak. Gak boleh itu. Kalau niat nolong, jangan menghina. Itu nanti kasihan sama orang yang gak punya. Itu loh, Mbak Mai. Betul kan? Betul. Biasanya tuh kebanyakan dia di atas, terus dia nolong di derajat rendah. Kita derajatnya berbeda, Mbak. Mas, gak boleh itu. Kalau niat nolong sosial. Tidak harus dibahas kembali. Gak usah dibahas kembali. Itu kan namanya menghina, melecehkan orang yang gak punya. Itu kan gak boleh, gak bagus. Itu namanya nggak sadar, Mbak. Padahal dia jadi punya kan, ada orang yang nggak punya. Nggak sadar. Seandainya gini nih, di dunia ini orang pada punya semua, Iya, ya derajatnya nggak ada, ya toh. Iya, makanya itu. Di dunia banyak orang punya, sehingga punya ya sedikit ya nggak imbang. Makanya di sini ada keseimbangan. Padahal itu tadi akan menjadi 0, kosong dan kosong. Itu cintai semua yang ada di depan kita, semua makhluk ya. Kemudian apalagi sama manusia. Jadi harus dikasih dengan sempurna, karena ada kata ikhlas itu kan inti karunia hati, luhurnya amalan sejati. Tanpa bisa dibicarakan, diberikan langsung tanpa dibahas kembali, hanya melihat ke atas dan berdoa. Ini berkat dari Tuhan untuk semua orang, sampai kita yang membutuhkan. Maksudnya kalau begini, kita nanti rezeki dari Gusti Allah melimpah, ngasih orang yang nggak punya itu akan bertambah. Jangan menghina. Nasib kita berbeda, Mbak Mas. Gak boleh itu kan melecehkan orang yang gak punya. Ya kan kita semua juga kita Tuhan ya, Mbak ya. Iya. Kita kalau mati cuma kain kapan toh. Iya. Ini loh Mbak Mei, saya senangnya Mbak Mary itu ya. Iya. Dengan polosannya dan real kenyataannya. Hampir saya sendiri kalau merenung di dalam keheningan semedi kita. Jadi tanpa settingan, ini tulus gitu. Iya benar Om. Jadi doa ya. Oke, Mbak Mary ini apa ya? Ini Lidovit ini. Oh iya, ini Romo Mbak Mary ya. Ini saya ada kawan yang punya perusahaan baru. Nah, ini kan berbagi tentang kesehatan. Ini herbal, salah satu herbal, tapi dalam bentuk kopi. Ini istimewa sekali. Jadi ini untuk yang punya kawan-kawan, ini bagus untuk kesehatan mata, untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan otak, juga bagus banget buat yang para diabetes. Di sini juga ada stamina-nya, yaitu ginseng yang bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi ini saat ini yang benar-benar istimewa saya rasa ya, Lidovit ini benar-benar makan. Banyak soalnya yang sudah testimoni itu, waduh ini aku beneran katanya gitu. Ya pada menunggu semuanya ini kan, baru launching ini Romo. Berarti habis ini kita juga minum Lidovit. Oke, mantap, pasti dirasakan. Lido, heningan apa ini? Heningan doa apa? Iya, karena lido itu kan kita ambil dari bahasa Latin ya. Itu artinya kita itu seperti orang wiritan, berzikir yang tanpa henti ya kan? Sedangkan do-nya sendiri itu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita di sini berdoa terus menerus kepada Tuhan supaya ini kita benar-benar sehat, ya kan? Baik itu dari pandangan hidup, dari pikiran hidup, dari hati, dari jantung yang selalu detak itu kan. Nah sama ini tadi darah kita yang mengalir itu supaya sehat semua, itu intinya. Tujuan kita bikin kopi Lidovit ini. Nanti bisa dibagi-bagi, dibawa pulang buat oleh-oleh ya kan, supaya nanti yang di luar sana kan juga bisa merasakan manfaatnya. Nah itu Romo. Oke, Lidovit ya. Bisa semuanya ya Mbak. Amin. Ya, ini sebelum ini kita kan dari tadi panjang lebar.
sebelum mungkin kita mengakhiri pembicaraan kita di channel ini ya Romo, saya boleh tahu apa tujuan utama dari acara untuk YouTube yang sampai 8 channel ini dibuat Romo? Tujuan akhirnya seperti apa? Awalnya ya kembali ya wow cetau. Jadi aku tidak tahu maksud ini apa ya Tuhan ya. Ketika kami berdiskusi supaya ingin berhasil, ketika di puncak keberhasilan tadi ya apa yang didapatkan ya, karena beberapa kali segmen yang kita jalankan memang seperti itu. Setelah dari puncak, ini sebenarnya apa yang mau dilakukan? Banyak orang seperti itulah. Saat ini ada satu gerakan pemikiran saya setelah hening dengan meditasi spekta bertanya pada energi diri, mengenal diri dan mengenal Tuhan ini. Buatlah sebuah yayasan. Karena di Indonesia atau Nusantara ini sangat membutuhkan kebudi pekertian yang luhur dengan percontohan yang jelas gitu. Maka kepengen kami dan Mary Isa ini membuat yayasan Mary Isa, tertulis di bawahnya ajaran budi pekerti luhur. Nah di situ universal, tidak mengajarkan satu konsep tentang keagamaan, bukan, tentang kebudayaan juga bukan, tapi perilaku kehidupan yang tumbuhnya melalui kasih. Jadi kita buat ruangan secukupnya bisa membantu anak-anak yang ketergantungan narkoba mungkin. Terus kehilangan akal secara wajar dari anak-anak yang suka pemarah, mungkin keluarganya karena zaman media sosial ini sangat mempengaruhi jiwa mereka ya. Dari lingkungan itu kita bisa diajarkan tentang UMKM, ekonomi, keuangan, anak yatim piatu, ibu-ibu, janda-janda yang kesulitan, para pemulung, anak jalanan, semua ditampung. Tapi dengan sebuah aturan-aturan di pekerjaan yang luhur. Yayasan ini pengennya muncul paling nggak di Jawa Timur sebagai percontohan nantinya. Paling tidak nanti setelah diwujudkan sebuah prestasi, maka saya masih ingat kata-kata mutiaranya Bung Hatta. Obor yang menyala di Monas itu akan menyala sebenarnya dari lilin-lilin kecil di kampung-kampung. Maka kita harusnya mencoba membuat lilin kecil yang seperti percontohan itu secara independen, secara pribadi. Setelah menyala kecil, maka percontohan kurikulum dengan baik, maka akan menyala semua di Nusantara ini. Di setiap kota yang dibutuhkan ajaran budi pekerti akan menjunjung kurikulum yang disampaikan dari Jawa Timur ini. Mantap sekali, tujuannya sangat istimewa sekali. Iya, karena Bung Karno mengatakan begini kan, kata mutiara, kukumpulkan 10 pemuda akan kugoncang dunia. Artinya 10 pemuda tadi benar-benar seperti jari-jari. Jadi 10 orang yang berprestasi di setiap wilayah. Dengan munculnya media sosial ini, dengan kemampuan dasar pemikiran dan akal budi ini akan membentuk sinaran baru. Ya, harapan baru sebagai indikator khusus buat ajaran budi pekerti dengan 8 unsur loh ini, tentang UMKM, tentang kerohanian, tentang spirit ketuhanan, tentang pertanian, tentang lengkap. Iya lengkap. Dibutuhkan. Iya, kesehatan, terus kemudian tentang peternakannya, tentang bagaimana government-nya ini, government nasional ini harus ditata ini. Bangun rumah itu harus dimundurkan sedikit, ada sungai-sungai supaya enggak bangunan sudah jadi digeduk lagi, dirubah lagi kan begitu. Kapan nanti suatu hari kan bongkar pasang nanti dari lubang tutup lubang yang sebenarnya sistem ini harus dibenahi kan kejiwaan. Dari 8 unsur tadi seperti cakra. Jadi bangunan Tugu Pahlawan itu kalau kita kesana itu ada gambar cakra. Nah, kukumpulkan 10 pemuda untuk mensonarkan, mensiarkan sebagai konsep sistem tata cara hidup yang benar. Terus ada lagi tambahnya, kukumpulkan 1000 orang tua, ku cabut akar dari Semerunya. Jadi Semeru dicabut akarnya. Semeru itu ada maknanya semua kerusuhan di bumi Nusantara. Bukan Gunung Semeru. Bukan Gunung Semeru. Bukan Gunung Semeru. Jadi 1000 pemuda tadi ya 10 pemuda tadi yang ditambahkan dari wilayah-wilayah tadi. Kalau sudah sampai 1000 akal-akal ini yang dewasa, yang tua itu kan dewasa. Pemikirannya orang yang tua. Iya, kan karena juga banyak orang tua yang masih game-gamean ya. Berarti dalam kehidupannya dewasanya masih dalam bukan pengalaman, dewasanya karena usia. Karena dewasa itu sebenarnya dari pengalaman. Berarti butuh sharing kepada orang-orang sekitar kita ya. Ilmu tadi yang sudah menyebar luas ini kita tangkap.
Jadi kumpulkan 10 pemuda setiap wilayah, ajarkan budi pekerti luhur dengan sistem 8 unsur. Kumpulkan 1000 orang tua untuk mencabut akar dari Semerunya. Jadi segala kerusuhan di bumi Nusantara bisa sirna tanpa perdebatan, penuh dengan perdamaian, tidak ada pertengkaran, cinta damai. Ini mungkin diawali dari Jatim News nanti. Amin, amin. Dengan sistem ini saling mendukung dengan kurikulum yang jelas. Karena banyak tokoh-tokoh kebudayaan, guru-guru yang mengakui diri guru, harus siapkan kurikulum dulu, saudara. Kurikulum, pembukuannya, pencipta karyanya. Setelah dia dapatkan kurikulum, coba dikaji kembali. Kalau sudah diamini para tokoh-tokoh masyarakat, baru diajarkan. Kalau ngajar sih banyak, gampang. Tapi setelah diajarkan tadi kan harus ada kewajiban untuk kurikulumnya, penerapannya sesuai pembukuan tadi, supaya ketika guru-guru besar itu meninggal, dilanjutkanlah oleh kurikulum yang kita buat tadi. Seperti itu harusnya. Ya, amin, amin. Ini mudah-mudahan apa yang Romo sama Mbak Mary, juga saya pribadi mungkin ya, juga pingin sama rekan-rekan yang di luar mungkin pingin seperti itu. Cuma dengan siapa, harus bagaimana mengawalinya, mereka juga bertanya-tanya. Ini orang yang benar-benar baik, yang benar-benar ngerti, yang benar-benar punya talenta dan punya semuanya, mengerti segala tentang kehidupan ini siapa, kan belum ketemu seperti itu ya. Nah mungkin nanti dengan kita buat yayasan ini nanti berdiri bisa di sana nanti, karena butuh kebutuhan yang punya pribadi khusus. Karena yang kita tangani bukan orang-orang biasa, tapi orang istimewa. Ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang terpilih dalam alam semesta untuk bisa memahami spiritual yang cukup tinggi dan dijerokan, karena semua milik Allah ya. Itu satu. Lihat makanan itu tidak menggagas, makanan di depan kita tidak menggagas, karena kerohaniannya, kejiwaannya sudah penuh ilmu, sudah kenyang. Melihat sesuatu itu meneteskan air mata, ingin memeluk, ingin membantu. Apa daya, tetap kita tidak bisa sendiri, saudara. Harus bersatu padu untuk bisa mengaktifkan energi itu. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini ada satu kuncinya. Kita punya saudara, kekuatan saudara itu seperti yang melahirkan ibu kita, jangan lupa itu adalah cinta kasih seutuhnya. Ayah kita yang mengangkat derajat itu, maka jadi ayah itu harus menyiapkan buat anaknya. Kalau ayah berbuat salah hari ini, kedepannya anak itu mengangkat prestasinya agak sulit. Contohnya ya, ayah melakukan kejahatan, anak itu akan digambar oleh alam sepanjang masa. Maka sebagai ayah berhati-hati menyikapi itu. Tidak hidup, tidak punya, nggak masalah. Kesehatan akan disampaikan buat harta anak-anak tadi. Tetap konsisten kehidupan supaya tidak salah menanggapi dalam kehidupannya saat ini. Jangan sampai yang diperbuat itu begitu besar kejayaannya, dengan sebuah kesalahan sedikitnya semua hancur karena sebuah perilaku seorang ayah itu. Nah, maka kekuatan dasar dalam hidup ini saya kasih kunci. Ketika ada besi, HP juga besi, mobil juga besi, pisau juga besi. Besi itu adalah saudara kita. Kalau Anda makan buah, kalau nggak dikupas bagaimana? Berarti besi itu yang makan dulu, makan pisangnya, makan mangganya. Setelah itu baru manusianya. Kalau besi itu dilawan, maka bisa membunuh kita. Maka ketika berdiskusi sama alam, Anda perhatikan ini kata-kata saya. Cintai besi itu, ajak doa besi itu, bahwa besi itulah adalah amanah awal untuk membuat sesuatu lebih baik. Jadi nyetir mobil harus hati-hati karena Anda membawa besi kan, supaya tidak terjadi kecelakaan. Megang pisau, ketika Anda berdiskusi dengan rasa kasih sayang dengan besi, insya Allah disitulah kunci awal perjalanan untuk selamat. Terima kasih. Amin. Ya mudah-mudahan nanti di luaran sana rekan-rekan atau follower juga yang nonton tayangan ini ya Bang, itu nanti bisa tergerak hatinya ya kan, terbuka untuk pandangan supaya hidup itu ternyata kalau kita bikin susah ya jadinya susah, tapi kalau kita bikinnya itu mudah, insya Allah kan mudah ya kan. Sama dengan seperti Mbak Mary, nggak pernah susah, ngapain susah, sudah ada buku tahu ya kan ya. Boleh lah, nanti kawan-kawan juga, kami kan
juga mulai ada pengeterapan pembinaan meditasi step kayak Mbak Mei ya. Di situ ada wawasan-wawasan yang sederhana, sebuah keilmuan mungkin yang bisa baru Anda tangkap saudara-saudara kita, bahwa kalau kita ini melangkahnya dengan penuh sukaria, melihat orang tidak benci, tidak ego diri, kenapa harus marah. Jadi konsep keagamaan muncul itu kan tidak salah, baik kebudayaan begitu tidak salah, tergantung diri kita melawan hawa nafsu kita di dalam kan melihat beberapa sisi itu jangan dari sampai dari atas. Kalau dari atas insya Allah bisa mudah, jadi lebih lentur ya. Nanti kalau punya ilmu kan nggak semakin tinggi semakin menjadi pemikiran ini menjadi hebat gitu, menjadi sombong, riak diri bahwa kita mampu mengecil-ngecilkan ya, membuat kesalahan-kesalahan dari pikiran itu sendiri. Makanya yang terbelenggu dengan pikiran itu sendiri. Coba kalau Anda merenung dengan meditasi, sebenarnya yang dicari adalah zero, kosong, ada apa-apa. Ketika ketemu orang, ya sentuh, senyum aja. Kalau Anda sudah mengawali dari sentuhan kasih tumbuh, insya Allah di mana-mana nggak ada takut sama siapa, karena kita sudah mengawali dengan senyum, bahagia, kosong, netral, karena membutuhkan jati diri itu, menemukan itu, baru menemukan kekuatan energi Tuhan ya dengan kasih sayang. Karena paling tidak ya, di kehidupan itu yang kita cari kan sebenarnya cuma kebahagiaan. Kebahagiaan. Mau ngejar harta sejauh manapun ya kan, setinggi apapun, secapek sampai gulung bumi, sampai nggak tahu rumah, nggak lihat anak istri, yang dicari apa sih kan cuma kebahagiaan. Tapi nyatanya mereka ternyata malah tertipu kan dengan apa yang mereka kejar, yang mereka cari, sampai mereka lupa kalau mereka sebenarnya kaya raya, di rumah punya kebahagiaan yang ditinggal, yaitu anak istri, keluarga, teman, kawan, saudara. Itu ya kadang saya itu sempat menetes air mata kalau lihat di luar seperti itu ya. Iya. Dan ini Mbak Mei ya, ini ya salah satu pengalaman yang bisa Anda rasakan secara intelektual dengan real ya. Tempat-tempat tinggal kita ini saat ini loh ya, detik ini, itu kita coba kaji sejarahnya. Kebanyakan itu dari warisan orang tua kita, leluhur kita kan, yang sudah berupaya, karena masa itu tanah-tanah itu kan murah, sekarang mahal ya, diperjualbelikan dengan NGO dan sebagainya. Padahal itu dulu tidak bernilai, bukan tidak berharga, tidak bernilai. Buktinya kalau kita hidup disuruh ke sebuah tempat hutan, masih ada tuh di Mojokerto banyak, ya kita tidak mau. Berarti kita pangkat nama Romo, nama sesuatu yang siapapun itu yang itu butuh ada orang lain untuk melihat. Lah ini hati-hati nih. Ketika disuruh hidup sendirian di hutan, kok nggak mau. Tapi kalau di kota, mereka bersombong ria. Nah ini hati-hati saudara, bahwa semua yang terjadi ini juara kalau kinerja itu melalui pemikiran dan kemampuan diri untuk bisa beli rumah sendiri. Kebanyakan ini itu warisan. Maka di situ ada kata jangan lupa sejarah itu. Karena nenek moyang kita, leluhur kita, ayah ibu kita sudah memberikan prestasi buat kita. Untuk itu bersyukur bagi Anda yang hari ini bisa menempati rumah yang ada sejarahnya. Saat ini harus mendapatkan ilmu-ilmu baru. Yang paling sulit bagaimana memupuk supaya tumbuhan ini tetap bertahan. Jangan sampai rebutan warisan, karena kalau ada 3 warisan ditinggalkan, suatu hari akan menjadi perdebatan. Kalau tidak anak, cucu, saudara, itu pasti. Warisan kalau dimakan total akan menjadi sebuah kotoran, tetap 0. Depan tetap 0 jadi masalah, kedua tetap 0. Kalau warisan dibagi, satu untuk keluarga yang baik dan setia, keduanya separuhnya dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, insya Allah itu namanya berkah. Jadi lebih tenang dalam kehidupan, dan warisan itu tumbuh dan berkembang seperti yang kita harapkan. Itu sih. Wah ini benar-benar hari ini saya sangat pengen nggak tahu pengen teriak atau pengen apa ini ya. Senang sekali gitu loh. Kita dapat bertemu sama Mbak Mary, sama Romo Suryantara. Ini saya di sini benar nggak tahu hidup mau apa lagi hari ini. Karena apa yang ada di pikiran sama di hati itu kadang kan ayo. Tapi ya itu kan saya cuma manusia biasa juga, hanya bisa sebagai kadang lewat kata ya kan, lewat
sentuhan. Nah, itu semoga kawan-kawan setelah menyaksikan acara ini benar-benar mendapat manfaat yang positif. Saya terima kasih atas kehadiran Mbak Mary sama Romo hari ini. Sama-sama. Iya, sama Romo hari ini atas waktunya yang benar-benar istimewa buat saya. Izin Mbak Mary. Sampai bertemu kembali, mungkin nanti di ini ya, di luaran sana kita bisa bikin acara lagi yang lebih menarik ya Mbak Mary ya. Saya tunggu ini untuk launching pembukaan yayasannya Romo. Amin. Semoga 3 bulan lagi ya. Amin, amin, amin. Ini saya juga berdoa semoga cepet-cepet ya terrealisasi ya. Iya. Oke, kita jumpa lagi di acara Amfibi di Jatim News Surabaya, Jatim News Surabaya dengan May Aferis. Thank you. Bye bye. Bye.